Maka kita sebagai ulama itu punya hitung-hitungan. Nah, beda dengan pakai ma'rifatullah. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Orang kafir itu dulu mengukur kebenaran Muhammad, mereka tentu manggilnya Muhammad. Muhammad, kalau kamu mengklaim bahwa orang mati bisa hidup lagi, coba mbah-mbah kamu yang sudah mati bangunkan. Kalau bisa berarti kamu benar, kalau enggak ya enggak. Pertanyaannya itu yang fatu bi abaina in kuntum apa? Sodikin. Pertanyaannya, ngukur kebenaran dengan cara itu yang bikin standar siapa? Nah, Nabi itu sempat terdesak karena itu dipakai ukuran. Tapi kalau pakai ilmu mantek, jawabannya lebih gampang. Ngukur kebenaran dengan cara itu versi siapa? Versi saya. Kamu benar itu kalau bisa membangkitkan orang mati. Terus jari Nabi, ya kalau versi kamu ya kamu yang membangkitkan, nanti ditanya bareng-bareng. Loh, ini kan kita seperti itu kan, kita sering. Artinya apa? Islam ini yang bisa mengawal hanya ilmu. Doa itu nomor 2. Yang bisa mengawal Islam hanya fa'lam, harus ilmu annahu la ilaha illallah. Ketika orang kafir lo tanya, Muhammad kalau kamu Rasul betul, fasayir jibala Makkah, jibalu Mekah kamu jalankan kemudian jadi emas. Dan orang-orang yang mati bangkitkan, kemudian kita tanya, adinuka hakun amla, agamamu benar apa enggak? Nabi andikan minta kira-kira dituruti Allah apa enggak? Pasti dituruti. Tapi masalahnya, masa menunggu itu? Masa Allah menjadi Tuhan nunggu itu? Allah selalu Tuhan baik orang percaya atau tidak. Makanya Allah tidak mau nuruti, karena itu jadi problem jangka panjang. Iya, kalau Nabi mustajab doanya, terus era umatnya seperti ini, sing kiai ini bedino dalail ora mesti mandi dongane. Wes asing tirakat lah ora mesti mandi dongane. Nak bab donga niku wis padha wae lah. Misale mesti mandi, nak wong waras mesti dinggo donga husnul khotimah, ora dinggo golek sugih, iku mesti amatir. Nah, masalahnya nek dinggo husnul khotimah bagi mereka yang kedonyan ya gak ngefek, dianggap tidak prospek. Panjang kan? Makanya itu pinternya Nabi nomor 1 itu al ilmu fa'lam annahu la ilaha illallah. Lagi wastaghfir li dzambi. Jadi kalau suwon kenapa ini jadi tambah mun, kenapa akhir-akhir beliau sering talqinu zikri, sering melatih zikir, itu sirinya diantaranya bahwa kalimat ini harus menjadi kalimat super, kalimat sing alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats atau wabiha nub'ats insyaallah ta'ala minal amin. Ya itu tadi, kita sebagai kiai itu ikut menjaga ini, jangan sampai kalimat ini membosankan. Tahlile suwi rabarbar segitu ram ono sing nyoal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lane kurang panjang iki wakaf ta ora terus panjang. Niki alhamdulillah Gusti syukur sampun rawuh. Nggih. Terus kula suwun bahwa agama ini dimulai hatta ta'tiyahumul bayyin. Jadi sesuatunya harus benar-benar sampai jelas. Ini monggo kalian ngentosi Gus Syukur. Oh, kamu ini belum tahu mana? Oh, gitu. Betul apa? Kalau setengah itu saya gitu loh. Maghrib dia. Kalau terusakan gitu, terus orientasi para ulama dulu itu cara menerangkan la ilaha illallah itu sampai difahami an bayinatin. Makanya semua nabi memaklumatkan diri kul inni ala bayinatin min rabbi, sampai di situ. Dan semua cerita-cerita di tafsir Jalalain di apa-apa itu ukuran kebenaran itu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Monggo.
Maka semua kita itu harus punya kecakapan untuk merangkai dalil. Ya. Pulau gak ada pengalaman saking kitab-kitab turos, kitab-kitab dulu. Itu ketika beberapa ulama ditanya, imanul muqallid, imannya orang yang monggo Pak Fatah. Tengri gimana jajar kula. Oh. Kalau cerita sedikit. Dulu ketika ulama-ulama dulu berdebat tentang apakah imanul muqallid, imannya orang yang tidak bisa berargumentasi tentang Tuhan itu diterima apa enggak, rata-rata ahli sunnah bilang diterima, tapi tetap dengan catatan itu potensi goyah. Idzkullu man qallada fit tauhidi imanu lam yakhlu min tardidi. Tapi ternyata ulama-ulama itu prakteknya juga mengajari masyarakat supaya ada sedikit dalil atau kepastian logika. Masyhur itu ulama dulu ketika tanya orang-orang Arab, orang-orang desa, ya Arabi, bima arafta rabbak, kamu kok tahu kalau Tuhan itu ada, itu gimana? Jawabannya mereka meyakinkan, al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir. Ono tletonge sapi ya mesti ono sapine, ono atharul aqdam artinya ono tipake wong liwat ya mesti ono sing liwat. Sehingga itu sudah dianggap cukup kalau ada makhluk ya ada khalik. Artinya terus menjadi gampang ketika Allah ngendikan misalnya am khuliqu min ghairi syai'in, mosok hadhil makhluqat sing maujudat kemudian khalaqal adam, itu kan nggak ketemu akal. Maka termasuk kekaguman saya sama kitab Fathul Bari sarahnya Bukhari itu ngendikane wahada sing inda ahlil mantak yusama iltidzadan aqliyan, bahwa agama ini harus ada kenyamanan secara akal. Kalau Nabi membahasakan wajadah halawatal apa? Iman yang manis itu misalnya kita profesor, kita ilmuwan, kita seorang yang top, yang paling cerdas di dunia, kemudian kamu secara agama didogma oleh pimpinan agama kamu, kebetulan pimpinan agama kamu misalnya komunis, terus diberi ajaran misalnya hadhil maujudat khalaqahal adam, yang maujud ini diciptakan ketiadaan. Kan mungkin profesor lah mesti stres, piye wong adam kok ciri utama ketiadaan ya layu asiru saya tidak ngefek. Bandingkan dengan misalnya kita goblok lah, petani lah, wong paling goblok lah misalnya diajari bumi ki ono mbah wonten, terus sing gawe bumi ono ya ono, wong barangnya ono kok sing gawe ra ono. Lebih gampang, itu cara Fathul Bari. Hadaddin itu mudah sekali, sahlah qoriba. Kalau dalam baca Said Abdul Haddad itu hadil kalimah sahlah qoriba. Sahlah qoriba itu enak difahami karena ya sudahlah, kalau hadil maujudat ya khalaqal maujud. Berhubung maujud ini maujud khaliq ya wajibul wujud, kira-kira maujud super lah atau kausa prima atau apa. Jadi segampang itu ulama menerangkan tauhid. Nah khawatir saya kalau penjelasan seperti ini sudah hilang, terus mau wong takok kasihate, nak maca sakmene paket ngene, nak sakmene paket ngene. Lah anak ramandi terus mental, jute la ilaha illallah yo ngobos. Nah ini kan jadi tersangka. Makanya saya tadi bilang, saya berkali-kali saya belajar tauhid, belajar ilmu mantek, itu kepentingan saya hanya satu, supaya orang familiar dengan logika la ilaha illallah, yaitu tadi mulai yang pelatihan kelas ringan, yaitu tadi al-ba'ratu tadullu alal kair wa asarul aqdam yadullu alal masir, sampai pelatihan yang agak berat, tapi sebenarnya tidak berat-berat banget karena tadi am khuliqu min ghairi syai'in, masa kalian semua yang sebegini hebat maujudat kemudian kamu disebabkan oleh sesuatu yang tiada. Iku mbok sampean profesor lah iku ora iso logika, wong barang ra ono kok nyebabno. Kalau suwun, kalau mau maca sanad talqinu dzikri dari Mbah Mun, dan saya berharap kita ini saling menopang. Makanya saya Gus Yofur itu sering belajar mantek sampai belajar usul fikih, karena nggak bisa kita tanpa ditopang ilmu-ilmu seperti itu, tidak bisa, karena banyak khurafat, banyak syubhat. Termasuk penumpang paling gampang adalah Anda berislam secara senang, secara ceria, supaya tidak kepikiran nyuwun sewu pindah agama atau pindah ke yang macam-macam. Makanya diantara rumusnya Islam itu raditu billahi
Robba raditu itu puas. Sampean cari di kamus ridho itu puas, marem. Ojo mbok maca di pangeran Allah pah-pah. Makanya kalau berharap jenengan jangan sering berdoa, nanti gampang kecewa. Karena potensi tidak mandinya lebih tinggi gitu loh. Jadi pokoknya seneng pangeran. Pangeran ku sapa sing gawe langit bumi, sing ngekek oksigen ora usah bayar. Sing aku elek lah ya payu rabi. Nyifati pangeran sing wis terjadi. Ora usah bayangno. Wah aku njaluk dadi bupati ora njaluk sugih ribet. Lho kula kecelok wong alim mboten ate nyifat donga nemen-nemen. Sing wis kliwat e. Ngaku ya wong narukan nyatane payu rabi. Umume wong di mobil kaya di mobil. Umumnya wong bingung ya sering melok bingung. Sudah sebetulnya. Lho kok sampean kok ora top ya coba. Wong melarat sekolah ya ora tamat, ya tetep oleh menghirup napa oksigen. Presiden seneng jadi presiden, kowe ngopi untuk utangan ya wis suwen.